Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 21032001. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi materi indikator kepemimpinan dalam sektor publik dan privat. Untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan agribisnis. Selanjutnya kita lanjutkan saja. Yang pertama itu indikator kepemimpinan dalam sektor publik dan privat. Nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nilai-nilai ini mencakup integritas, kejujuran, kemampuan berkomunikasi, dan empati. Seorang pemimpin yang memiliki nilai-nilai ini akan mampu membangun kepercayaan di antara anggota tim dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan demikian, kepemimpinan yang baik tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan hubungan antar individu dalam organisasi. Key Performance Indicator atau KPI. KPI adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan. KPI berfungsi sebagai alat ukur yang menggambarkan efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Dengan menggunakan KPI, pemimpin dapat fokus pada prioritas, mengukur kemajuan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. KPI dapat berupa metrik finansial maupun non-finansial, dan seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu, tim, atau keseluruhan organisasi. Contoh penerapan sebagai contohnya yaitu sebuah perusahaan dapat menetapkan KPI untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jika targetnya adalah mencapai tingkat kepuasan pelanggan sebesar 90%, maka perusahaan akan mengukur hasilnya melalui survei. Kepuasan pelanggan untuk menganalisis dan umpan balik pelanggan. Jika hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan hanya mencapai 85%, pemimpin dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan memahami dan menerapkan nilai kepemimpinan serta KPI, pemimpin dapat lebih efektif dalam mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sektor publik. Yang pertama itu ada transparansi. Penjelasan transparansi dalam kepemimpinan sektor publik berarti bahwa semua proses dan keputusan yang diambil oleh pemerintah akan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya itu sebuah pemerintah daerah mengadakan forum publik untuk membahas rencana anggaran tahunan. Dalam forum tersebut, semua informasi terkait anggaran disajikan secara terbuka, termasuk alokasi dana untuk berbagai program.
Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pertanyaan, sehingga mereka merasa terlibat dalam proses tersebut. Akuntabilitas. Penjelasannya yaitu akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pemimpin untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan yang mereka ambil. Ini mencakup kewajiban untuk melaporkan hasil dan dampak dari kebijakan yang diterapkan kepada publik. Contohnya seperti pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah mengeluarkan laporan yang merinci biaya, waktu pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Laporan ini dipubliskan secara online dan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk presentasi, sehingga masyarakat dapat menilai apakah proyek tersebut berhasil dan sesuai rencana. Efisiensi dan efektivitas. Penjelasan efisiensi dan efektivitas dalam kepemimpinan publik berarti menggunakan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemimpin harus mampu mengelola anggaran dan sumber daya manusia dengan baik. Contoh, sebuah lembaga pemerintah menerapkan sistem manajemen proyek yang menggunakan teknologi informasi untuk memantau kemajuan proyek secara real time. Dengan cara ini, mereka dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan melakukan penyesuaian yang diperlukan sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Keadilan sosial. Keadilan sosial dalam konteks kepemimpinan publik berarti bahwa semua kebijakan dan tindakan harus adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan manfaat yang merata kepada semua lapisan masyarakat. Contoh, pemerintah meluncur program bantuan sosial yang ditunjukkan untuk keluarga kurang mampu. Dalam melaksanakannya, pemerintah melakukan survei untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada kelompok yang terabaikan. Selain itu, mereka juga menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya dengan menerapkan indikator-indikator ini. Pemimpin di sektor publik dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sektor privat. Profitabilitas adalah fokus utama dalam sektor privat, di mana perusahaan berusaha untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan biaya, meningkatkan pendapatan, dan strategi pemasaran yang efektif. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mengembangkan aplikasi baru yang memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan melakukan analisis pasar yang mendalam, mereka menemukan bahwa ada permintaan tinggi untuk fitur tertentu. Setelah meluncurkan aplikasi tersebut, perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan mereka sebesar 30% dalam tahun pertama. Inovasi. Penjelasan inovasi adalah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan menciptakan produk atau layanan baru
yang memenuhi kebutuhan pasar. Ini mencakup pengembangan produk baru, meningkatkan proses dan penerapan teknologi terbaru. Contohnya itu seperti perusahaan otomotif meluncurkan mobil listrik yang ramah lingkungan. Mereka melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan teknologi baterai yang lebih efisien, sehingga mobil tersebut tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan dengan kompetitor. Hal ini menarik perhatian konsumen dan meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa baik produk atau layanan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Perusahaan yang fokus pada kepuasan pelanggan cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi dari pelanggan. Contohnya, sebuah perusahaan cepat saji melakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin berdasarkan umpan balik. Mereka memperbaiki menu dan meningkatkan layanan pelanggan. Hasilnya, tingkat kepuasan pelanggan meningkat dan restoran tersebut meningkatkan jumlah pengunjung sebesar 20% dalam 6 bulan. Keberlanjutan dalam bisnis berarti mengelola operasi dengan cara yang bertanggung jawab serta sosial dan lingkungan. Ini mencakup penggunaan sumber daya yang efisien, mengurangi limbah, dan penerapan praktik bisnis yang etis. Contoh, sebuah perusahaan pakaian menerapkan program daur ulang untuk produk-produk mereka. Mereka mendorong pelanggan untuk mengembalikan pakaian lama untuk didaur ulang, dan sebagai imbalannya pelanggan mendapatkan diskon untuk pembelian berikutnya. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen yang peduli lingkungan. Dengan menerapkan indikator-indikator ini, perusahaan di sektor privat dapat meningkatkan kinerja mereka dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan nilai kepemimpinan. Sektor publik. Integritas adalah kemampuan untuk menjunjung tinggi etika dan moral setiap tindakan. Seorang pemimpin yang memiliki integritas akan bertindak jujur, adil, dan konsisten dalam prinsip-prinsip yang dipegangnya. Integritas menciptakan kepercayaan di antara anggota tim dan masyarakat. Contoh, seorang kepala sekolah yang menemukan bahwa ada praktik kecurangan dalam ujian siswa, memilih untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, meskipun ada tekanan untuk menutupinya. Dengan tindakan itu, ia menunjukkan integritas dan menegakkan standar etika di sekolah. Pelayanan dalam konteks kepemimpinan berarti berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Pemimpin yang baik harus mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memberikan layanan yang berkualitas. Contoh, seorang wali kota menginisiasi program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Ia bekerja sama dengan berbagai organisasi kesehatan untuk menyediakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan tanpa biaya. Tindakan ini menunjukkan komitmennya untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Keadilan dalam kepemimpinan berarti memastikan bahwa
kebijakan, tindakan yang diambil adalah adil dan merata. Bagi semua pihak, pemimpin harus menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan yang sama. Contoh dalam proses rekrutmen pegawai baru, seorang manajer memastikan bahwa semua pelamar mendapatkan kesempatan yang sama untuk diwawancarai tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, atau ras. Ia juga menerapkan sistem penilaian yang objektif untuk memilih kandidat terbaik berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang positif dan produktif, serta membangun kepercayaan dan loyalitas di antara anggota tim dan masyarakat. Sektor privat. Pertama itu keunggulan dalam kepemimpinan sektor privat berarti berusaha untuk mencapai standar tertinggi dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Pemimpin yang fokus pada keunggulan akan selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Contohnya itu sebuah perusahaan smartphone berkomitmen untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Dengan fitur-fitur inovatif, mereka melakukan pengujian ketat pada setiap produk sebelum diluncurkan ke pasar, serta mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk terus meningkatkan desain dan fungsionalitas. Hasilnya, perusahaan tersebut dikenal sebagai pemimpin pasar dengan produk yang sangat dihargai oleh konsumen. Inovasi ini adalah kemampuan untuk mendorong kreativitas dan pengembangan ide-ide baru. Pemimpin yang inovatif menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan penerapan solusi baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mengadakan hackathon internal untuk mendorong karyawan mengembangkan ide-ide baru. Salah satu tim berhasil menciptakan aplikasi yang memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan pribadi. Aplikasi ini kemudian diluncurkan dan menjadi salah satu produk terlaris perusahaan, menunjukkan bagaimana inovasi dapat berasal dari kolaborasi tim. Kolaborasi menjelaskan dalam kepemimpinan berarti bekerja sama dengan tim dan mitra untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang baik akan mendorong komunikasi terbuka dan sinergi di antaranya itu anggota tim untuk mencapai hasil yang lebih baik. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mengimplementasikan sistem kerja tim lintas departemen untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan melibatkan tim dari berbagai disiplin. Mereka dapat mengidentifikasi masalah dalam proses produksi dan menemukan solusi yang lebih efektif. Hasilnya, perusahaan berhasil mengurangi waktu produksi dan meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis. Dengan menekankan nilai-nilai ini, pemimpin di sektor privat dapat menciptakan organisasi yang lebih inovatif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Peran kepemimpinan sektor publiknya ini membuat kebijakan
pembuatan kebijakan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang memajukan kepentingan publik. Mereka harus memahami kebutuhan masyarakat dan merumuskan kebijakan yang dapat menjawab tantangan tersebut. Contohnya itu seorang Menteri Kesehatan mengembangkan kebijakan baru untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Kebijakan ini mencakup pengembangan puskesmas baru dan pelatihan tenaga medis lokal. Dengan kebijakan ini, masyarakat di daerah tersebut mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Pengelola sumber daya. Pengelolaan sumber daya bertugas untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien. Ini termasuk pengelolaan anggaran, tenaga kerja, dan sumber daya alam untuk memastikan bahwa semua digunakan dengan optimal. Contohnya, sebuah pemerintah daerah menerapkan sistem manajemen anggaran berbasis kinerja. Dengan sistem ini, setiap program dan proyek harus menunjukkan hasil yang jelas dan teratur dan terukur. Hal ini membantu pemerintah untuk mengalokasikan dana secara lebih efisien dan memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penyelesaian masalah adalah peran penting dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Mereka harus mampu menganalisis masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Contoh dalam menghadapi masalah pengangguran yang meningkat, seorang wali kota meluncurkan program pelatihan keterampilan kerja bagi pemuda. Program ini bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan cara ini, banyak pemuda yang mendapatkan keterampilan baru dan berhasil mendapatkan pekerjaan dengan menjalankan peran-peran ini. Pemimpin di sektor publik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Sektor privat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis yang mempengaruhi arah perusahaan. Keputusan ini dapat mencakup pengembangan produk baru, ekspansi pasar, atau perubahan dalam strategi bisnis. Contohnya, seorang CEO perusahaan teknologi memutuskan untuk berinvestasi dalam pengembangan kecerdasan buatan AI setelah menganalisis tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Keputusan ini membawa perusahaan ke arah yang lebih inovatif dan meningkatkan daya saing di pasar. Penggerak inovasi. Penggerak inovasi adalah pemimpin yang mendorong kreativitas dan pengembangan ide-ide baru dalam organisasi. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan penerapan solusi baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan makanan mengadakan kompetisi internal untuk mendorong karyawan. Mengembangkan produk baru, salah satu tim berhasil menciptakan snack sehat
yang menggunakan bahan-bahan organik. Produk ini kemudian diluncurkan dan mendapatkan sambutan positif dari konsumen, meningkatkan penjualan perusahaan. Pengelola risiko. Pengelola risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat memperbaharui bisnis ini. Ini termasuk risiko finansial, operasional, dan reputasi yang dapat berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan konstruksi melakukan evaluasi risiko secara rutin untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam proyek yang sedang berjalan. Dengan menggunakan manajemen risiko, mereka dapat mengantisipasi dan mengatasi masalah seperti keterlambatan pengiriman material sehingga proyek tetap berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Dengan menjalankan peran-peran ini, pemimpin di sektor privat dapat memastikan bahwa perusahaan tetap kompetitif, inovatif, dan mampu mengatasi tantangan yang ada pada faktor dan ciri kepemimpinan. Faktornya itu yang pertama, komunikasi. Kepemimpinan, kemampuan untuk menyampaikan visi dan tujuan dengan jelas. Pengaruh, kemampuan untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Pengambilan keputusan, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan tepat waktu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, visi yang jelas, memiliki pandangan yang jelas tentang masa depan dan bagaimana mencapainya. Empati, memahami dan merespon kebutuhan dan perasaan orang lain. Ketegasan, mampu membuat keputusan yang sulit dan bertindak dengan tegas. Kepemimpinan yang efektif dalam kedua sektor ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan kebutuhan unik dari masing-masing sektor. Manfaat positif dalam pengelolaan kinerja pegawai melalui sistem KPI. Pengelolaan kinerja pegawai yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah sistem Key Performance Indicator atau KPI. Berikut adalah beberapa manfaat penting dari penerapan sistem KPI dalam pengelolaan kinerja pegawai. Yang pertama itu ada evaluasi kinerja yang objektif dan terukur. Sistem KPI memungkinkan evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Dengan menggunakan indikator yang jelas, manajemen dapat meningkatkan kinerja pegawai berdasarkan data dan fakta, bukan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Hal ini membantu mengurangi bias dalam penilaian dan memastikan bahwa semua pegawai dinilai dengan standar yang sama. Penilaian fokus dan arah kerja. Dengan adanya KPI, pegawai memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan dan harapan organisasi. KPI memberikan arah yang spesifik mengenai apa yang harus dicapai, sehingga pegawai dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini juga membantu dalam menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.
Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Sistem KPI memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja pegawai. Dengan menganalisis hasil KPI, organisasi dapat mengetahui area yang perlu ditingkatkan dan mana yang sudah berjalan dengan baik. Ini memberikan kesempatan untuk pengembangan profesional dan pelatihan yang lebih terarah. Peningkatan akuntabilitas. Dengan menetapkan KPI, pegawai menjadi lebih akuntabel terhadap kinerja mereka. Mereka tahu bahwa kinerja mereka akan diukur dan dievaluasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong pegawai untuk bertanggung jawab atas hasil kerja mereka dan berusaha untuk mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Dasar untuk pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan dari sistem KPI dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk merumuskan kebijakan, merencanakan pengembangan sumber daya manusia, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan pegawai. Ketika pegawai melihat bahwa kinerja mereka diukur dan dihargai, mereka cenderung merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan mereka. KPI yang jelas dan terukur dapat memberikan umpan balik yang positif, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas pegawai terhadap organisasi. Dengan demikian, penerapan sistem KPI dalam pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya memberikan manfaat bagi organisasi, tetapi juga bagi pegawai itu sendiri, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Key Performance Indicator adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan. Beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin antaranya integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, sosialisasi, dan ajaran tentang baik dan buruk. Tanggung jawab. Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam organisasi. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Kebijaksanaan yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Keteladanan. Seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela, karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan dan orang-orang yang dipimpin.
Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting karena pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran, dan akal budi, sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuan sendiri. Kemampuan berkomunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin terdapat suatu ikatan kuat sebagai satu keutuhan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, sehingga kepemimpinan dapat efektif dan efisien. Komitmen meningkatkan kualitas SDM. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi, dan pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM. Manfaat positif dalam pengelolaan kinerja pegawai melalui sistem KPI. Kinerja setiap pegawai dapat dievaluasi secara lebih objektif dan terukur, sehingga dapat mengurangi unsur subjektif yang sering terjadi dalam proses penilaian kinerja pegawai. Setiap pegawai juga menjadi lebih paham mengenai hasil kerja yang diharapkan darinya. Hal ini akan mendorong pegawai bekerja lebih optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Proses pembinaan kinerja pegawai dapat dilakukan secara lebih transparan dan sistematis. Dapat dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment pegawai. Dengan demikian, pegawai kinerjanya lebih bagus akan mendapatkan reward. Sebaliknya, yang kerjanya kurang baik akan mendapatkan punishment. KPI merupakan matrik dari finansial maupun non-finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. Key performance indicator biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis serta tindakan apa yang diperlukan untuk menyikapi kondisi tersebut. Matriks Key Performance Indicator menjelaskan performa kinerja yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk merealisasikan objek strategi dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang capaian organisasi. Terlihat dari sudut pandang capaian kinerja individu atau unit kerja. KPI merupakan salah satu alat evaluasi yang dapat digunakan oleh organisasi. Penyusunan Key Performance Indicator atau KPI membutuhkan kejelian tersendiri untuk memastikan keunikan setiap organisasi, di mana satu indikator yang digunakan oleh sebuah organisasi tidak dapat serta-merta diterapkan oleh organisasi yang lain. Sebuah metrik dikatakan sebagai KPI ketika memenuhi kriteria memiliki target, yakni target yang hendak dicapai serta waktu yang diperlukan untuk meraih target tersebut. Berorientasi pada outcome, jadi tidak sekedar output hasil dari proses, sebab outcome berpengaruh secara signifikan. Memiliki nilai threshold atau ambang batas, yakni untuk membedakan antara nilai target dengan nilai aktual.
Key Performance Indicator merupakan indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan. Dengan ketentuan diantaranya, indikator KPI harus bersifat terukur, harus bisa dihitung atau diukur. Indikator KPI juga merujuk pada hasil kita atau output kerja. Ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja yang jelas, spesifik, dan terukur. Ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Biaya untuk mengidentifikasi dan memonitor ukuran keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Hindari pengukuran yang berlebihan yang tidak banyak memberikan nilai tambah. Peran pimpinan dalam penerapan KPI. Secara periodik atau setahun sekali, nilai Key Performance Indicator dihitung oleh pegawai dan atasannya. Dalam pengisian tabel Key Performance Indicator, pegawai dan atasan harus memberikan tanda tangan persetujuan dalam kolom yang sudah ada di lembar penilaian. Selain itu, dalam proses pengisian itu, peran aktif dari para atasan sangat diharapkan, sehingga proses pengembangan kerja dapat berjalan dengan optimal. Diharapkan agar atasan melakukan pertemuan secara periodik dan mengumpulkan semua anak buahnya untuk membahas pencapaian Key Performance Indicator dari masing-masing staf. Pengelolaan kinerja SDM merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan bisnis perusahaan. Diharapkan sistem Key Performance Indicator yang diterapkan akan mampu mendorong kinerja secara berkesinambungan pada gilirannya. Hal ini juga akan ikut membantu meningkatkan kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Hal yang harus diperhatikan sebelum menetapkan Key Performance Indicator. Yang pertama, menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Memiliki bisnis proses yang telah terdefinisi dengan jelas. Menetapkan ukuran kuantitas dan kualitatif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Memonitor setiap kondisi yang terjadi serta melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Syarat KPI yang baik, kompatibel dengan kemampuan organisasi, berkomunikasi, strategi, evaluasi atau pengukuran kinerja, fokus, evaluasi atau pengukuran secara optimal, terhubung dengan isu strategis dalam organisasi, bersifat kuantitatif dan memungkinkan untuk dievaluasi secara objektif. Frekuensi pemutakhiran berbasis nilai manfaat bagi organisasi. Indikator pada instrumen KPI bersifat reliabel, dapat dikuantifikasi dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja. Hasil berkemungkinan dapat diperbandingkan dengan hasil pada organisasi yang lain terkait dengan ketersediaan sumber daya dan data. Validitas pengukuran yang memenuhi standar terkini.
Biaya yang ditimbulkan oleh implementasi KPI tidak lebih besar dari nilai yang diperoleh oleh organisasi. Menyusun Key Performance Indicator. Tahapan pada penyusunan KPI adalah menyusun tujuan besar KPI dan implementasinya. Organisasi harus memiliki tujuan yang spesifik dalam menyusun alat kerja evaluasi ini. Tujuan menggambarkan target strategi yang akan dicapai apabila KPI diterapkan pada sebuah organisasi. Unit analisis harus disusun dengan rinci dengan definisi operasional yang dapat dipahami dan jelas. Kesalahan membuat analisa dan definisi operasional dapat mengaburkan validitas hasil yang diperoleh. Menggunakan instrumen KPI, unit analisis sering juga dikenal sebagai unit kerja utama atau AKU. Aku menjelaskan bagian yang menjadi sasaran evaluasi menggunakan instrumen KPI. Menyusun item evaluasi. Item evaluasi ideal dalam KPI tidak melampaui jumlah 15 butir item. Item ini perlu berfokus pada unit analisis yang jelas. Total skor pada seluruh item adalah 100%. Indeks juga dapat digunakan sebagai standar range. Nilai atau definisi pada setiap range perlu didefinisikan secara tepat agar temuan menjadi bermakna. Pembobotan berbeda pada setiap butir juga dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas pada setiap organisasi yang tentu berbeda. Hal ini bertujuan dengan nilai penting setiap butir yang melekat pada setiap aspek yang akan dinilai. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.